Nah, jadi ini supernatural. Tadi ada yang natural, ada yang supernatural, ada yang humanisme. Kalau ini tadi ada khas barat tadi. Kalau supernatural yang tertinggi Tuhan, natural yang tertinggi alam. Kalau humanisme yang tertinggi manusia. Jadi kesejahteraan manusia, kebahagiaan manusia harus jadi perhatian utama. Manusia harus senang, manusia harus sejahtera, manusia harus bahagia. Yang dipikir ini terus. Nah, mungkin kalian cara pandang seorang humanis. Yang ada di pikiranmu, bagaimana caranya saya bahagia, kita sebagai manusia bahagia dan baik. Apa yang paling membahagiakan kita, itulah yang kita jalankan, kita hidupkan. Nah, yang ketiga ini kita seorang humanis berarti. Humanis khas barat ya, nanti karena jenis-jenis humanisme banyak. Ada humanisme yang teistik. Pak, kalau humanisme teistik berarti yang nomor satu Tuhan. Enggak, Tuhan pun tidak nomor satu. Agama dan Tuhan dihadirkan dalam humanisme demi kesejahteraan, kebahagiaannya manusia juga. Jadi pokoknya yang dipikir pertama-tama manusia. Makanya peradaban barat itu disebut antroposentris, pusatnya pada manusia. Bahkan nanti alam itu seperti apa, ya kuncinya di manusia. Kalau manusianya tertib, tidak ngaco, ya alam lestari. Ya, kalau manusianya rusak, alam bisa rusak. Bahkan Tuhan itu, kalau versinya humanisme ya tergantung manusia kan, diimani atau tidak, dipercaya atau tidak. Manusia bisa menganggap Tuhan tidak ada, maka dia bebas melakukan apa saja. Manusia bisa menganggap alam itu disediakan sepenuhnya untuk dirinya, maka terus dieksploitasi habis-habisan. Banyak muncul masalah di sini. Nah, ada 3 world view, ada 3 cara pandang. Yang pertama naturalis, yang kedua supernaturalis, yang ketiga humanis. Saya mau bilang begini, sampai level tertentu 3 cara pandang ini relevan. Jadi relevan itu bisa kita jalankan 3-tiganya. Tapi begitu salah satunya agak berlebihan, misalnya yang naturalisme tidak mengakui yang supernatural, tidak mengakui humanisme, pokoknya satu-satunya yang dipercaya nature saja, ya nanti akan banyak yang hilang dalam hidup kita. Yang supernatural juga begitu, pokoknya hidup demi supernatural saja, melupakan dunianya, melupakan sesamanya, juga kacau nanti. Apalagi yang hanya mikir manusianya. Maka 3-3 ini kalau saja ya harus komplementer, saling mendukung. Kalian ya percaya sih, beriman pada yang supernatural, tapi kan bukan berarti hidupnya tidak natural, tidak peduli dengan alam. Dan bukan berarti melupakan kebahagiaanmu. Ayo bahagia di tengah alam yang lestari sambil menjalankan kehendaknya Tuhan. Nah, ini 3 cara pandang ini bisa kita simultankan jadi satu. Caranya gimana Pak? Ya pikiran dewe. Ya kalau dibahas satu-satu panjang. Kapan-kapan kita balik ke naturalisme, humanisme jadi lengkap. Malam hari ini kita baru ke supernaturalnya dulu. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk pengantar konsepnya dulu ya. Terus, ini juga harus kita pahami dulu. Ada natural, unnatural, dan supernatural. Supernatural, natural, dan tidak natural. Ini beda. Supernatural tidak sekedar tidak natural, tidak alami. Jadi kalau tidak natural itu maksudnya tidak biasa. Meskipun
tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi misalnya kita punya teori kalau ikan itu selalu berenangnya ke hilir. Tapi ternyata ada di momen tertentu ikan itu yang berenang ke hulu. Ini kan tidak biasa. Tapi tetap dalam koridor hukum alam, masih bisa dipahami. Hanya tidak biasa saja. Ada orang yang bisa makan sekali makan 10 piring. Saya kemarin lihat di YouTube itu ada orang perlombaan makan lombok. Oh, luar biasa itu. Ada yang habis 5 piring, ada yang habis 7 piring sekali tenggak lombok. Ini tidak natural, tapi masih belum supernatural. Jadi makanya kita harus bisa membedakan unnatural, tidak natural, supernatural, dan natural. Di situ saya contohkan ikan berenang ke hilir itu natural. Ikan berenang ke hulu tidak natural. Ikan salmon itu di waktu tertentu berenangnya ke hulu. Nah, kalau ada orang berjalan di atas air itu baru supernatural. Jadi kalau supernatural teorinya tidak masuk, cara pandang kita tidak nyambung sudah. Tapi kalau orang misalnya bisa makan lombok sampai 10 piring sekali tenggak, itu kan secara teori mungkin saja kalau kondisi tubuhnya begini, kondisi mulutnya seperti ini sehingga dia tahan, dia membiasakannya sekian tahun sehingga ini bisa dijelaskan. Tapi orang jalan di atas air tanpa apa-apa sulit. Pakai sain apapun tidak masuk. Gimana ya caranya? Seperti tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri nantang Robiah, yuk sholat yuk. Terus sajadahnya digelar di atas air. Nah itu sulit, tidak masuk hukum alam. Makanya kita menyebutnya karomah. Termasuk bagian yang supernatural. Terus sama Robiah malah disaingi, sajadahnya ditaruh di atas udara. Jadi meskipun terus Robiah bilang, sampean mau pamer karomah ya dengan sholat sajadahnya di atas air. Ini lebih hebat lagi nih di atas udara. Tapi apa yang kita lakukan ini hebat. Wong yo, kalau sekedar bisa jalan di atas air, ikan saja bisa. Kalau bisa di atas udara, burung juga bisa. Jadi kata Robiah ini tidak hebat. Tapi tetap dalam konteks manusia itu supernatural. Manusia yang tidak pakai alat apapun kok bisa terbang. Oh itu Superman itu. Luar biasa, supernatural. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan sekarang. Ini natural, ini tidak natural, tapi belum supernatural. Kalau yang itu supernatural. Jadi ketika sudah di luar hukum alam, tidak masuk teori kita tentang hal-hal yang fisik di muka bumi, itu sudah natural. Kalau tidak natural itu mungkin aneh saja. Nah, ada yang memandang begini, tidak natural atau supernatural itu kadang-kadang sifatnya subjektif. Nah, ini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Ada sesuatu yang mungkin orang zaman dulu menganggapnya, wah ini supernatural ini. Tapi sekarang biasa saja. Ada yang aneh zaman dulu tapi sekarang biasa. Ada yang supernatural zaman dulu tapi sekarang biasa. Itu yang disebut asumsi ini. Jadi teori bahwa yang supernatural dan yang unnatural itu bisa saja sifatnya relatif. Zaman dulu ada orang ngobrol jarak jauh dengan barang seperti ini, itu rasanya kayak film kartun, kayak fiksi, tidak masuk akal. Tapi kemudian bisa. Oh itu termasuk berarti
Dulu nganggapnya supernatural, sekarang bisa. Dulu kan untuk bisa ngobrol jarak jauh tanpa kabel, tanpa apa-apa, ada ilmunya, namanya telepati. Wah, pikiranku tak pindah ke sana. Kita bisa ngobrol jarak jauh. Sekarang bisa pakai HP, selesai, tidak perlu. Ini kan dulu luar biasa, tapi sekarang biasa. Makanya ada yang bilang namanya mukjizat itu sebenarnya alami saja, tapi hanya belum ketahuan hukum alamnya apa. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Oh, itu luar biasa kan bayangan kita. Mungkin sekarang, wah, pemadam kebakaran itu dengan baju khusus tertentu masuk ke tempat kebakaran, dia tidak terbakar juga. Tapi pada zaman itu ya memang luar biasa hebohnya. Baik, kalau dulu Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut nyebrang, kita cuma beli tiket bisa nyebrang laut sekarang. Oke ya. Baik, dulu Nabi Musa itu ngangkat tangannya keluar cahaya. Oh, sekarang anak-anak nonton konser kan gitu, ngangkat tangannya keluar cahayanya, HP-nya ikut goyang-goyang. Wah, ya, itu mukjizatnya Nabi Musa. Dipakai sama anak-anak sekarang. Oke, baik ya. Ini cara berpikir asumsi ini bahwa enggak kok yang supernatural, tidak natural itu karena belum biasa saja. Nanti kalau ketemu rahasianya, oh iya. Ini salah satu sudut pandang saja. Itu seperti ada pandangan ya gaib itu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya tidak gaib lagi. Jadi besok kalau sudah di akhirat kita semua sudah kiamat di surga ya, yang gaib-gaib kan sudah terbongkar semua, status gaibnya sudah tidak gaib lagi. Alam barzah itu gaib, nanti kalau kita meninggal pindah ke alam barzah, ya sudah ketemu dengan alamnya, tidak gaib lagi. Itu sama dengan teori ini bahwa yang supernatural, yang unnatural itu sifatnya bisa relatif, bisa subjektif. Hal biasa saja misalnya dilihat oleh adikmu atau anakmu yang masih balita, rasanya luar biasa. Sekedar balon bisa bunyi titut-titut, bagi dia itu supernatural, luar biasa itu. Bagi kamu biasa. Itu yang disebut subjektif. Baik, ini perspektif yang berbeda, boleh didiskusikan. Saya lanjutkan. Nah, nanti ada juga pembagian lower supernaturalism dan higher supernaturalism. Jadi supernatural level rendah dan supernatural level tinggi. Ini yang punya teori ini Rudolf Otto, ahli fenomenologi agama. Supernatural level rendah itu adalah kepercayaan pada supernatural yang sifatnya lebih duniawi. Ya di sekitar kita misalnya percaya pada hantu, takhayul-takhayul, mitos-mitos. Kayak di TV-TV itu bahasanya Otto lower supernaturalism. Lebih dekat memang dengan pengalaman manusia. Tapi di situ tidak ada refleksi-refleksi yang dalam dan rumit. Sementara ada supernatural yang higher, lebih tinggi. Biasanya melibatkan konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti dalam agama-agama. Misalnya asal-usul alam semesta itu lebih rumit. Bagaimana desain alam semesta ini lebih rumit. Sistem metafisik di balik kerja alam itu kan supernatural juga. Lebih detail, lebih rumit. Kalau kalian belajar filsafat, cabang metafisika itu akan ketemu higher supernaturalism ini. Nah, sementara yang low itu ya membahas hantu-hantuan, cerita-cerita, mitos-mitos, pocong, kuntilanak, gondorwo, dan kawan-kawan. Lebih dekat dengan kita. Baik, jadi ini kategori-kategorinya.
Ya malam hari ini mungkin kita lebih ke hikernya ya. Yang low teman-teman sudah hafal lah itu. Tiap hari di sekelilingmu. Di YouTube itu banyak sekali channel-channel yang ngajari ini. Jadi saya tidak perlu meng-highlight yang pertama. Kalian sudah hafal, sudah paham nama-nama hantu, ciri-cirinya, watak-wataknya. Jadi kamu sudah hafal ya. Bedanya apa tuyul sama gondorwo sama apa gitu, kamu sudah hafal saking seringnya. Nah, malam hari ini kita agak hiker, kita lebih tinggi. Baik. Ada juga kategori supranatural, itu ada istilah animisme dan animatisme. Kalau animatisme dari Robert Merritt tahun 90 diciptakan. Kalau yang animisme dari Edward Burnett Taylor, itu nulisnya salah, 1871 ya, bukan 2871. Ke masa depan kalau 2871. Jadi apa sih bedanya animatisme dengan animisme? Ini sama dengan bedanya dinamisme dan animisme. Animatisme itu seperti dinamisme. Di balik benda-benda ada dayanya. Jadi ada kekuatan supernaturalnya. Itu animatisme. Sementara kalau animisme, di balik benda-benda sesuatu tidak hanya daya, tapi ada rohnya. Animisme itu kan dari kata anime. Anima itu artinya roh. Saya tidak tahu hubungannya apa dengan anime. Ya kalian yang tiap hari nonton anime itu jangan-jangan film roh. Saya dulu waktu kecil itu kalau film kartun, tidak tahu di tempatnya teman-teman, kalau di Jawa Timur di tempat saya, film kartun itu menyebutnya film setan. Mungkin karena bentuknya aneh, mengerikan itu kan, kalau orang ya tidak persis kayak orang, terus disebut film setan. Nah ini ada animisme dan animatisme. Animatisme itu di sebalik benda ada dayanya. Ya mungkin kalau prakteknya zaman dulu jimat-jimat, kemudian ake. Misalnya kalau kalian ada yang pakai ake, terus ini ake ini kalau saya pakai Pak, wibawa saya. Itu animatisme namanya. Orang menyebutnya dinamisme. Kamu nulis pakai jimat, nanti rajahnya bagaimana. Kalau kamu taruh di saku, wah siapa tidak jatuh cinta sama kamu. Wah, kalau di tulisannya ditulis nama orang yang kamu incer, wah itu mesti besok kelepek-kelepek itu. Ini animatisme namanya. Jadi di balik benda, kata-kata ada dayanya. Kalau animisme tidak hanya daya, di balik segala sesuatu ada rohnya. Bahkan di balik tempat bisa ada rohnya, di balik pohon bisa ada rohnya. Orang Jawa kadang menyebutnya danyangnya, penunggunya, dan lain sebagainya. Ini namanya animisme. Menarik, boleh didiskusikan. Ada yang bilang, meskipun hari ini mungkin kita agak melihat sebelah mata animatisme, animisme itu, kepercayaan ini sampai hari ini hidup. Dan ada loh dampak positifnya. Misalnya apa? Yang animatisme tadi membuatmu percaya diri misalnya, terus optimis, ada efek placebo-nya, terus kamu jadi tenang. Tenang saja, mesti aman. Saya sudah bawa jimat ini andalan saya. Ya, secara psikologis ada bantuannya juga. Dari sisi ini loh ya. Nah, kalau animisme ada manfaatnya juga. Percaya pada roh-roh apa? Kita lebih menghargai alam, lebih menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Ini sisi positifnya ya. Urusan percaya tidak percaya kan di luar konteks itu. Tapi ada yang bilang jangan dikira nenek moyang kita yang kita sebut animatis dan animis itu terus ngarang saja. Tapi ada fungsinya, ada maknanya dari situ.
Nanti kita lihat ada luas fungsi dan makna dari supernatural. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai berteori. Ini yang saya bilang tadi ya, cocok tidak cocok kita dengarkan. Yang penting paham. Yang pertama, kenapa orang percaya pada yang supernatural? Ini dari perspektif psikologi. Kata orang-orang psikologi, manusia itu punya ciri ingin tahu yang tinggi. Namanya curiosity. Kalau ada apa-apa, dia selalu bertanya. Kenapa ya kok hujan turun? Kenapa musim berubah? Kenapa sekarang musimnya kacau? Kenapa kok kadang hujan, kadang enggak? Padahal harusnya sudah musim hujan. Itu kan kita selalu bertanya. Kita tidak pernah menghadapi fakta dengan netral saja. Kita selalu bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Dari banyak pertanyaan itu, ada yang bisa kita jawab, ada yang tidak bisa kita jawab. Ketika kita sama sekali tidak berdaya mencari jawabannya, mungkin wawasan kita kurang, ilmu kita belum cukup, mencari kemana-mana tidak ketemu. Disitulah kita terus lari ke hal-hal yang supernatural. Yang seperti ini kalau dalam filsafat orang menyebutnya God of the gaps. Jadi God of the gaps itu ketika kita menggunakan lubang-lubang yang tidak terjawab dari ilmu pengetahuan untuk mendukung keberadaan Tuhan. Jadi ketika kita tidak paham ini, tidak paham itu, kita kembalikan, ternyata memang ada Tuhan yang bisa menjawab semuanya. Atau ada dewa-dewa yang ngatur ini semua di agama-agama lama. Jadi kita mencari kemungkinan-kemungkinan supranatural untuk menjelaskan banyak hal yang kita tidak bisa menjawabnya secara empiris. Sederhananya ya gini loh, misalnya sampean malam-malam tidur, tiba-tiba pintumu buka sendiri, jret, terus nutup lagi, jret, terus kamu bingung, ini angin ndak ada, goyangan juga ndak ada, orang nutup juga ndak ada, dicari kemana-mana ndak ada apa-apa, kok ini bisa buka nutup sendiri? Nah, jawaban paling gampang apa? Oh, ada hantu, jangan-jangan ada. Nah, itu kan cara berpikir ketika ada lubang-lubang pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab secara empiris, ya kamu lari ke yang supernatural. Padahal mungkin berapa hari yang akan datang baru ketahuan, oh alah, ternyata ada tikus wirawiri apa kucing wirawiri. Saya pernah ngalami di rumah, ada zaman, saya tidak tahu sekarang apa masih ada, anten yang ada remote-nya. Jadi antena TV yang bisa goyang kiri, goyang kanan itu kan. Nah satu ketika, tiba-tiba malam hari dia goyang sendiri, kiri, padahal remote-nya tidak tak pencet, tidak tak apa itu. Itu kan penjelasannya susah, satu-satu ya yang mungkin kan, wah ini jangan-jangan kan begitu. Nah, satu ketika ada yang ngerti elektronik terus bilang, oh iya Pak, kadang-kadang anten kayak gitu error, jadi dia gerak sendiri. Oh, sekarang ada jawabannya. Jadi ini yang disebut God of gaps. Jadi kita selalu ketika tidak ada jawabannya lari ke hal-hal yang supernatural. Disinilah terus akar lahirnya supernaturalisme. Sama dengan orang zaman dulu. Wah ini kok hujan petir, wah ini dewa petir sedang marah ini. Kok tidak hujan-hujan ya, jangan-jangan dewa hujan tersinggung ini kita. Mungkin perlu persembahan apa gitu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bingung, tidak tahu jawabannya apa, kita lari ke yang supernatural. Ini perspektif psikologinya.